Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Asukmajaya Rarjo, dosen di Prodi D3 Teknik Sipil pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Saya merupakan peserta sertifikasi dosen tahun 2023. Saya mulai mengabdi sebagai dosen CPNS di tahun 2019. Hingga saat ini telah mengajar di bidang keilmuan teknik sipil pada kelompok pengajaran teknik struktur. Salah satu mata kuliah yang konsisten saya ajarkan adalah praktek beton. Mata kuliah praktek beton memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah praktek beton spesial bagi saya, dikarenakan awal masuk sebagai dosen saya ditugaskan untuk mengajar di dalam mata kuliah tersebut. Dalam proses pengajaran, saya telah membuat modul praktek beton dengan materi yang mengikuti referensi terbaru yang mengacu pada peraturan SNI 2847/2019 dan buku mutakhir yang lainnya sebagai daftar rujukan utama. Selain itu, demi membuat mahasiswa mudah untuk memahami materi yang akan saya berikan, digunakan alat bantu ajar berupa teaching aid dalam bentuk peraga penulangan. Selain itu, saya juga menambahkan video pembelajaran demi memudahkan mahasiswa dalam memahami materi dan gambar kerja. Untuk memudahkan mahasiswa dalam perhitungan volume pekerjaan, saya menyisipkan penggunaan Building Information Modeling dengan penggunaan software All Plan Engineering, di mana saya juga sudah tersertifikasi dalam penggunaannya. Penggunaan BIM ini untuk mengenalkan kepada mahasiswa akan kebaruan teknologi di bidang teknik sipil. Mata kuliah praktek beton diharapkan akan menghasilkan capaian pembelajaran berupa mahasiswa mampu menjelaskan dan mengoperasikan peralatan kerja beton sesuai dengan K3, melaksanakan beberapa pekerjaan penulangan elemen struktur dan pekerjaan pengecoran beton. Terdapat 6 materi yang saya ajarkan, yaitu pertama, materi peralatan kerja beton beserta K3 yang digunakan. Kedua adalah pembuatan tulangan transversal atau tulangan sengkang. Yang ketiga adalah penulangan pada elemen struktur berupa pekerjaan penulangan balok. Keempat, pekerjaan penulangan kolom. Kelima, pekerjaan penulangan fondasi. Keenam adalah pekerjaan penulangan plat lantai. Yang terakhir adalah pekerjaan persiapan dan pelaksanaan pengecoran beton. Bentuk pembelajaran dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan diawali adanya teori serta pengarahan job sheet pada masing-masing pekerjaan. Selanjutnya, mahasiswa melaksanakan bentuk perkuliahan praktek bengkel sesuai dengan job sheet yang ditentukan, di mana keseluruhan materi dan juga video pembelajaran sudah saya upload di dalam LMS yang telah dibuat di Politeknik Negeri Malang. Selanjutnya, pada bentuk pembelajaran yang ada, saya berusaha untuk mengajak mahasiswa aktif dan dapat berpikir kritis akan materi yang saya berikan dengan cara memberikan pertanyaan dan permasalahan secara langsung dan juga di dalam LMS. Selain itu, digunakan metode perkuliahan berkelompok pada beberapa job sheet untuk membuat mahasiswa memiliki soft skill dalam berkomunikasi dan berdiskusi. Yang terakhir, dalam mendukung proses MBKM, kami juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana hal ini dapat terselenggara dengan adanya TEFA-KON yang ada di jurusan teknik sipil, berupa bidang perangkaian penulangan elemen struktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sistem penilaian. Di dalamnya mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang telah dibuat dalam bentuk rubrik penilaian analitik, di mana dibuat pedoman penilaian yang memiliki tingkat kriteria dalam bentuk deskripsi dan penskalaan nilai. Sehingga mahasiswa mampu mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan nilai dalam praktek beton ini semaksimal mungkin. Proses penilaian dimulai dengan penjelasan pada awal perkuliahan terkait penilaian secara global dan juga penjelasan terkait RPS, di mana persentasenya adalah 20% partisipasi aktif dari mahasiswa,
50% dari project based learning, dan 30% dari tugas individu. Penjelasan terkait rubrik penilaian secara detail dilakukan ketika akan melaksanakan job sheet pekerjaan. Pada akhirnya, dosen akan melaksanakan observasi terhadap hasil kerja mahasiswa dan memberikan penilaian akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Gimana kemarin praktek bengkelnya? Capek? Capek. Oke, jadi hari ini kita memasuki hari kedua ya. Jadi nanti kita akan belajar terkait masalah materi yang ketiga kita ya. Tapi sebelum kita menginjak materi yang ketiga, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta tolong ketua kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelum kita melakukan perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi tadi kalian sudah melaksanakan senam ya di pagi hari. Nah, jadi sekarang kita masuk ke teori terlebih dahulu sebelum nantinya kalian akan melaksanakan praktek ya. Nah, sebelum melaksanakan praktek, hari ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu teori ya terkait materi kita yang ketiga ya, yaitu project based learning yang ada di penulangan balok ya. Tentunya di penulangan balok kemarin teman-teman sudah mendapatkan kan ya di mata kuliah SBT 1 kan ya, masih ingat ya. Jadi di SBT 1 kemarin kalian dijelaskan terkait masalah balok, plat lantai gitu kan ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke prakteknya ya. Jadi prakteknya ini mempunyai tujuan di materi yang ketiga kita ya. CPMK yang ketiga di sini adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan melaksanakan pekerjaan pembesian ya di elemen struktur balok sesuai dengan project yang nantinya saya tentukan ya. Jadi harapannya selain kalian bisa menjelaskan, tapi kalian bisa melaksanakan juga ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, saya ingin sedikit mereview ya. Kemarin kan teman-teman sudah melaksanakan praktek kan ya. Nah, kemarin juga saya sudah menjelaskan teori ya yang sedikit ya terkait masalah sengkang dan juga K3. Nah, saya ingin salah satu dari kalian menjelaskan ya terkait yang ada di PPT saya ini ya. Yang pertama adalah gambar ini. Ada yang bisa menjelaskan terkait gambar ini? Ayo, silakan Mas. Ya. Itu termasuk tulangan sengkang, Pak. Oh, tulangan sengkang. Oke, selanjutnya Tulangan sengkang itu harus selang-seling. dipasangnya selang-seling. Apanya yang selang-seling? Sambungannya, Pak. Sambungan Sambungan tegukan. pengait ya, lebih tepatnya pengaitnya ya. Di sini juga kemarin saya menjelaskan juga ke kalian terkait panjangnya pengait kan ya. Panjangnya pengait nilainya berapa? 6D ya. Jadi kalau misalnya sengkangnya saya menggunakan sirip 13, artinya tinggal dikalikan aja dengan angka 6 ya. Kita cek nilainya berapa, kita bandingkan dengan 75 mili. Mana yang besar itu akan kita pakai. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada gambar ya. Gambar terkait pelaksanaan praktek yang kemarin kalian laksanakan. Saya ingin sedikit membahas ya terkait pelaksanaan praktek kemarin ya. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan baik, sudah selesai ya penulangan sengkang kalian kemarin. Tapi di sini ada sedikit yang perlu saya kritisi ya. Kalau kita lihat di sini semuanya menggunakan helm, tapi ternyata ada satu yang tidak menggunakan helm. Nah, harapan saya kalian tetap konsisten ya menggunakan alat pelindung diri. Karena K3 itu sangat penting ya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau misalnya tiba-tiba ada teman yang angkat besi gitu ya, terus terkena kepala Anda. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi dari performa kalian ketika praktek. Karena kemarin kita kan sudah sempat berdiskusi ya, kita sudah sepakat kalau misalnya K3 itu adalah hal terpenting di praktek kita. Di balok itu merupakan salah satu elemen struktur yang menanggung beban layan dalam arah transversal ya. Jadi dia itu termasuk elemen struktur yang tidur bentuknya
Kalau kolom itu kan berdiri kan ya. Nah, sehingga di sini akan ada yang namanya momen lentur dan juga gaya geser. Jadi bisa Anda bayangkan di sini ya. Ini misalnya saya punya portal ya, portal seperti ini ya. Di portal ini saya berikan beban di tengahnya. Kita kan tahu ya tumpuannya di sini misalnya dia berupa jepit-jepit. Tentunya dia akan melentur kan ya. Nah, tentunya kalian kemarin sudah ingat kalau di balok itu ada bagian yang terapa sama terapa. Tertekan sama tertarik. Nah, kalau yang tertekan kira-kira bisa ditahan oleh beton nggak? Bisa. Nah, kalau yang tertarik nggak bisa. Nah, jadi fungsinya tulangan di elemen struktur balok beton betulang ini sangatlah fundamental ya, karena kita tahu ada yang namanya momen lentur. Di momen lentur tentunya kita juga akan mengetahui akan ada yang namanya serat tekan, serat yang tertekan sama serat yang tertarik. Terus yang kedua ada gaya geser. Gaya geser yang menahan apa? Gaya geser yang menahan adalah sengkang. Jadi teman-teman perlu merencanakan ya dan melaksanakan pekerjaan sengkang seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya dengan baik. Sengkang harus dibuat apa? Pengaitnya kemarin? Selang-seling. Fungsinya untuk apa? Nah, supaya ikatannya dia lebih kuat ya. Bayangkan aja kalau misalnya pengaitnya hanya di satu sisi aja, pastikan dia akan kurang kekuatannya. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait detail penulangan pada balok. Ini sesuai dengan SNI kita yang terbaru ya, SNI 2847 2019. Di sambungan antara penulangan yang ada di kolom ini ya, yang kita bisa lihat di sini ya. Terus ada mukanya kolom sama awal tulangan kita masuk ya sebagai balok ya. Di sini ada tulangan sengkang atau kita sebut dia sebagai sengkang pertama ya. Jarak dari muka penampang kolom ke sengkang pertama ini adalah 50 mm atau maksimal sebesar 5 cm ya. Jadi nanti ketika kalian bekerja ya, kalian nanti melaksanakan PBL ini harus diperhatikan. Salah satu poin penilaian saya adalah kalian bisa melaksanakan sesuai dengan gambar kerja ya yang telah saya buat dan peraturan yang ada di SNI 2847 2019 ini ya. Ada yang masih belum jelas? Sudah ya? Oke, karena kalian sudah jelas terkait masalah detail penulangan yang sebenarnya juga sudah dibahas ya di mata kuliah SBT. Jadi saya ingin menjelaskan terkait pelaksanaan pekerjaan pada balok. Nah, sebelum masuk ke pelaksanaan pekerjaan pada balok, saya ingin melihatkan ke kalian video pembelajaran ya. Jadi video pembelajaran ini juga bisa kalian akses di LMS kita ya. Jadi ini sebagai gambaran aja ya. Sebenarnya sudah saya buatkan teaching aid-nya ya. Jadi nanti ketika kita melaksanakan pekerjaan balok, biasanya bentuknya itu adalah seperti ini ya. Nah, di sini ada tulangan tarik ya yang letaknya di atas ya, yang di bagian tumpuan ini ya. Kalau di bagian lapangan letaknya ada di mana? Di bawah ya kan. Nah, fungsinya tulangan tadi untuk menahan gaya tarik. Tentunya kita harus mengikuti sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kalian pelajari. Gitu ya. Ini tetap harus konsisten kita pakai. Oke, untuk detail terkait masalah video pembelajaran bisa kita lihat di sini ya. Sekalian sambil saya jelaskan ya. Jadi bentuknya yang saya maksud tumpuan tadi itu adalah ini ya. Ini adalah gambar potongannya ya. Nah, yang bagian lapangan tentunya ada di bagian tengah juga. Ya, nanti akan saya jelaskan ya detail panjangnya itu dia berapa. Oke, ini adalah gambarnya, gambar secara animasi ya. Ini adalah teaching aid-nya. Oke, yang dimaksud tadi bentang bersihnya balok itu adalah dari muka ke mukanya kolom ya. Di sini ada di bagian tumpuan juga, itu panjangnya adalah 1/4 dikalikan bentang bersihnya tadi. Ya kan? Berarti tengah-tengahnya ini ada setengah kali bentang bersih. Nah, itu ya. Nah, ini adalah jarak antar sengkang tadi ya. Terus yang ini adalah tulangan penjangkarannya. Ya, nilainya adalah 12D. Ini juga sudah sesuai ya dengan SNI kita ya. Terus bisa kita lihat di sini, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, dan juga sudah saya bahas kemarin ya. Di sini kita punya sengkang, di sini ada pengaitnya.
Jadi yang dimaksud pengait tadi kan letaknya harus kita letakkan secara selang-seling ya. Jadi nanti ketika kalian membuat PBL-nya, jadi wajib harus sesuai dengan yang sudah saya contohkan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau misalnya saya buat semacam sketsa penggambaran ya terkait masalah metode pelaksanaan pekerjaan balok, penulangan balok, di sini ada 3 ya. Yang pertama, dia dilaksanakan di dalam backcasting. Bisa Anda bayangkan ya, melaksanakannya di dalam backcasting. Tentunya kalau penulangannya sulit ya, penulangannya sangat rapat-rapat, maka akan sulit untuk melaksanakan pengencangan bendrat. Jelas ya? Nah, ini biasanya digunakan untuk struktur yang sangat sederhana sekali. Ya. Oke lah, bisa kalian pakai. Tapi yang umum digunakan itu yang 2 ini, yang di atas backcasting. Jadi dia itu kayak diganjal oleh kayu gitu kan ya. Nah, diganjal kayu seperti ini ya, dirangkai dulu sampai selesai. Terus setelah itu backcastingnya dibersihkan. Itu bisa pakai sapu biasanya, atau nanti kalau misalnya kalian di proyek yang besar bisa pakai blower ya. Nah, ini dibersihkan terlebih dahulu. Baru setelah itu penulangan yang ada di balok ini diturunkan ke backcasting. Ya, itu yang pertama yang saya jelaskan tadi. Terus yang kedua, Anda bisa melaksanakan pekerjaan di dalam workshop. Ya. Kalau di workshop itu biasanya kan enak ya tempatnya ya, ada iup-iupannya gitu kan ya. Dingin ya, kita bisa bekerja secara efektif, aman ya. Terus di sini ada bantuan yang namanya apa ini? Gawangan. Ya, jadi kalau di orang lapangan itu bilangnya ini adalah gawangan ya atau penyangga. Ya. Fungsinya untuk apa? Supaya kalian bisa bekerja secara ergonomis. Ya, menyesuaikan dengan ketinggian kalian, misalnya ya mungkin sekitar 100 sampai 120 cm. Itu ya, supaya kalian bisa bekerja secara ergonomis. Ada pertanyaan sampai sini? Masih belum ada. Kalau nggak ada, saya yang tanya berarti. Kira-kira kalau misalnya kalian lihat ya, kalian temui di pekerjaan penulangan balok pada umumnya yang biasanya kalian lihat ya, mungkin di rumah tinggal sederhana, atau mungkin di proyek-proyek yang ada di desa kalian, atau misalnya ada di kota kalian, kira-kira banyak yang menggunakan mana? Yang di atas backcasting ini atau yang di luar backcasting? Proyeknya sederhana ya. Yang B ya. Biasanya orang-orang di lapangan sukanya menggunakan yang ini. Oke. Jadi untuk proses perangkaian penulangan balok yang nanti akan kalian laksanakan dimulai dengan proses pemotongan. Ya. Pemotongannya dengan menggunakan mesin kan ya. Mesin kemarin sudah kalian pelajari mesinnya. Terus selanjutnya setelah dilaksanakan pemotongan dan pembengkokan di bagian pengait tulangan utamanya, ya. Terus selanjutnya apa yang kalian lakukan kira-kira? Menandai jarak antar sengkang. Menandainya kira-kira dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kapur, ya. Jadi sambil dengan menggunakan meteran ya, sambil kalian tandai ya. Jarak di masing-masing sengkangnya itu berapa ya, jelas ya. Oke, terus selanjutnya ini silakan dimasukkan sengkangnya. Sengkang itu kan sudah kalian hitung kan ya, jumlahnya ada berapa kan di dalamnya kan ya. Nah, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Oke, setelah dimasukkan baru silakan kalian rangkai ya. Merangkainya kalian bisa menggunakan gawangan ini tadi atau tiang ya, yang kita gunakan sebagai alat bantu. Oke, setelah kalian laksanakan perangkaian hingga selesai, baru setelah itu nanti kalian kumpulkan ya. Kalau kalian kumpulkan ya untuk dinilai ya, tapi kalau tukang kan atau pekerja kan biasanya dilaksanakan pekerjaan yang selanjutnya gitu ya, paham ya? Oke, ada pertanyaan? Saya rasa jelas ya. Kalau jelas, saya lanjutkan penjelasan terkait PBL pada hari ini ya. Jadi setelah kita teori, nanti akan ada penjelasan alat di bawah ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait project based learning yang akan kita laksanakan pada hari ini. Oke, jadi saya di sini berusaha untuk mengkombinasikan ya dengan software
ya atau metode kerja yang terbaru yang harusnya kalian pahami juga ya. Jadi di sini saya berusaha memanfaatkan software All Plan Engineering ya, yang fungsinya adalah sebagai pembuatan gambar kerja dan BBS atau Bar Bending Schedule. Oke ya. Nah, ini adalah gambarannya kalau misalnya kita menggunakan All Plan Engineering. Terus hasilnya apa? Hasilnya adalah gambar kerja yang nantinya akan kalian pakai di PBL yang kedua ini, yaitu pembuatan balok beton tulang. Nanti sebelum kalian melaksanakan pekerjaan pada hari ini, saya persilakan untuk membuat bar bending schedule ya. Jadi sebelum nanti kalian meminta bahan ya, nanti kalian harus memfikskan terlebih dahulu dalam satu kelas ini kira-kira membutuhkan bahan berapa ya. Oke, yang selanjutnya untuk arahan di job sheet kita yang kedua ya. Jadi di dalam satu kelas ini nanti dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan absen ya. Nah, terus yang kedua, sebelum memesan bahan, kalian masing-masing kelompok wajib untuk memperlihatkan BBS-nya terlebih dahulu untuk saya koreksi. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian pesan tapi terlalu banyak atau kurang. Jelas ya? Yang ketiga, job sheet yang kedua ini diselesaikan selama 16 jam pelajaran, artinya dilaksanakan selama 2 hari ya. Hari ini silakan dilaksanakan selama 8 jam, besok dilaksanakan selama 8 jam juga. Terus yang keempat, kalian wajib memperhatikan K3 ya dalam pekerjaan pembesian. Jadi untuk K3 yang wajib kalian gunakan, yang pertama adalah helm ya. Jadi ini helm itu fungsinya adalah sangat penting sekali ya. Sempat kan ya kita kemarin ketika proses pemotongan pembesian ada yang hampir kena kepalanya kan ya, tapi ternyata ditahan oleh helm kan ya. Nah, jadi fungsinya sangat penting sekali. Terus yang kedua, di sini ada sarung tangan ya. Jadi sarung tangannya tetap digunakan ya supaya tangannya nanti tidak terkena luka ya akibat nanti kalian memasang bendrat ya, atau nanti ketika kalian melaksanakan pekerjaan pembengkokan. Gitu ya. Terus yang terakhir, untuk materi pada hari ini silakan nantinya bisa kalian akses di LMS yang sudah saya buat ya. Ini untuk penulangan balok beton bertulang. Nanti saya silakan dicek di LMS-nya masing-masing ya. Di sini sudah saya buat, termasuk di sini di dalamnya ada video pembelajaran ya terkait masalah balok. Misalnya kalian kurang jelas tadi yang saya jelaskan, silakan nanti bisa kalian lihat di video yang ada di LMS ini. Oke ya, materi-materinya silakan nanti di-download untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, yang terakhir ini adalah rubrik penilaian di pembesian balok beton betulang. Ya. Jadi penilaiannya di sini ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira sendiri ya, kalau pengen nilainya bagus ya, kalian harus menyesuaikan sesuai dengan kriteria grading yang sudah saya buat ini. Jelas ya? Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada silakan nanti dicek lagi di modul, itu sudah dicetak ya. Nanti silakan kalian lihat untuk hal-hal yang perlu kalian pelajari hari ini. Untuk laporan praktek juga bisa langsung kalian kerjakan di modul itu ya. Jadi nanti kalian bisa langsung menyatukan untuk menjadi laporan yang akan kalian kumpulkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, perkuliahan hari ini saya akhiri. Silakan kalian langsung lanjut untuk praktek ya. Waktunya hari ini adalah 8 jam pelajaran. Silakan laksanakan semaksimal mungkin. Oke, kelompok 1 ya ini ya. Oke, jadi di kelompok 1 ini akan saya ajari terlebih dahulu terkait penggunaan alat bending ya. Jadi kalau kemarin kan kalian menggunakan alat yang sederhana ya. Kita menggunakan alat kayu atau kita menggunakan alat besi tapi yang konvensional ya, tanpa menggunakan mesin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara untuk menggunakan alat mesin ya. Nah, ini adalah salah satu alat yang kita miliki ya. Alat ini
bisa digunakan untuk membending tulangan pokok. Jadi dia bisa digunakan untuk diameter 12 sampai diameter 22. Itu yang direkomendasikan oleh pabriknya. Jadi ini bisa nanti kalau misalnya kalian kerja bisa dilihat di spesifikasi yang ada di sini. Ya. Terus yang selanjutnya, alat ini bisa juga digunakan untuk membending di sudut yang telah kita tentukan, ya. Sudutnya berapa? Sudutnya bisa ditentukan di memori A sama memori B ini, ya. Kalau misalnya kalian sebelumnya sudah menentukan, oh ternyata sudutnya yang akan kita pakai adalah 90 derajat sama 135 derajat, itu yang paling banyak kita pakai. Maka silakan di memorinya kalian setting untuk 90 sama 135 derajat. Pengaitnya kita kemarin sudutnya berapa? 135. Jadi kita nanti menggunakan pengait yang sudutnya 135. Ini ada di memori A atau memori B? 135? Memori B. Memori B. Itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kita menggunakan ini ya. Jadi bisa didorong seperti ini aja. Ya, sampai dia longgar seperti ini. Baru setelah itu silakan ini dipaskan ya sampai benar-benar mepet seperti ini. Ini kan sudah mepet kan ya? Sudah lurus juga ya. Baru langkah selanjutnya ini tinggal dirapatkan. Ya. Ini dirapatkan seperti ini. Satu kali aja. Siap. Sudah. Siap. Mulai. Oke. Oke, kalau sudah ya, ini alatnya bisa dimatikan aja ya supaya aman ya. Terus selanjutnya tinggal diukur. Ya, diukur gini ya nanti ya. Nah, ini apakah sudah 7,5 atau masih kurang? Kalau misalnya kurang, berarti nanti tinggal digeser aja. Gitu ya. Nah, ini tuh kebetulan sudah tepat ya, 7,5. Artinya di sini pas. Sudah selesai ya ini ya. Oke, jadi kita masuk ke tahap penilaian ya. Jadi silakan diukur secara mandiri ya sambil saya cek apakah sudah sesuai dengan gambar kerja yang saya tentukan. Dimulai dari jarak antar sengkangnya ini. Oke. Yang sebelah sini Mas. Ya. Terima kasih, demikian adalah video saya terkait Tridharma dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Besar harapan saya nantinya saya akan terus berkembang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Demikian dari saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.